Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Malinasari, NIM 19000240069. Mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan yang bertema tentang demokrasi dan amandemen. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau mengizinkan atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk mendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Next. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Next. Pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Carlos Frederick Strauss. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan keputusannya. 2. Harry Schott mengatakan bahwa demokrasi sebagai untuk bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. 3. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang ketiga, John Louis Esposito mengatakan bahwa pada sistem demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang kelima, Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang keenam, Joseph A. Schummer mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. Perencanaan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik di mana setiap individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif. Hal itu dilakukan atas dasar suara rakyat. Yang ketujuh, Aristoteles mengatakan demokrasi adalah sebuah kebebasan setiap warga negara.
kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Next. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atau demokrasi hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepada kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah, Inggris atau pimpinan resmi India. 2. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. 3. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi Pancasila. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada pelindungan hak-hak hanya mayoritasnya rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara lebih efisien. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat dan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi bagian pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah memberikan sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. 5. Demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintahan kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Pada buku yang berjudul Sistem Presidensial Indonesia, dari Soekarno ke Jokowi dari Sarah Nuraini Siregar ingin menjelaskan mengenai dinamika serta efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia yang terjadi dari satu masa ke masa lainnya. Next.
Prinsip-prinsip demokrasi. Negara 1. Negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah kemudian tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya, dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya. 2. Jaminan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan yang demokratis. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang didirikan. Melalui organisasi tersebut, setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. 4. Pergantian kekuasaan berkala. Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tend to corrupt but absolute power corrupt absolute. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seseorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pilihan umum yang jujur dan adil. 5. Peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Para hakim memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Kejernihan pemahaman tersebut akan membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenarnya. Selanjutnya, hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak berperkara. Kelima, keenam. Peradilan bebas dan tak memihak. Keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu,
Pelaksanaan keadaan hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. 7. Jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melalui pers diharapkan tepat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui dewan yang telah terpilih. Next. Pengertian amandemen. Amandemen merupakan usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam perwakilan rakyat. Next. Tujuan amandemen Undang-Undang 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum lainnya. Latar belakang amandemen pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi adalah di tangan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, kekuasaan yang sangat besar adalah di tangan Presiden. Saat itu, pasal-pasal yang ada memiliki sifat yang terlalu luas, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Namun, tidak hanya itu, rumusan Undang-Undang 1945 pada saat itu juga belum terlalu didukung ketentuan konstitusinya. Oleh karena itu, terjadilah amandemen Undang-Undang 1945. Next. Tujuan amandemen Undang-Undang 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, dan lain-lain. Next. Hasil amandemen. 1. Perubahan pertama Undang-Undang 1945. Perubahan pertama Undang-Undang 1945 berkaitan dengan hal-hal berikut. A. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. B. Menegaskan kekuasaan legislasi berada di DPR dan mengangkat duta besar. Next. 2. Perubahan kedua Undang-Undang 1945. Perubahan kedua berkaitan dengan hal-hal berikut. A. Penegasan susunan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. B. Terdapat atribusi langsung dari amandemen pasal 22A akan perlunya undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pembentukan undang-undang. C. Hak asasi manusia diatur lebih rinci dan luas. D. Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur, dan ruang lingkup antara TNI. Next. Perubahan ketiga Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga berkaitan dengan hal-hal berikut. A. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. B. MPR memiliki kewenangan yang terbatas. C. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. D. Menegaskan kedudukan presiden dan DPR sejajar. E. Presiden dalam memberikan persetujuan internasional harus memperoleh persetujuan dari DPR.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik Mbak, saya ada satu pertanyaan Mbak. Iya. Jadi mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Baik, itu saja. Pengertian demokrasi itu sendiri memiliki prinsip dari rakyat. Oh, bentar. Maaf Mbak, kecepatan. Iya, nggak apa. Saya akan menjawab. Pengertian demokrasi itu sendiri memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Karena dengan itu, demokrasi, Mbak tadi bertanya mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila. Iya. Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu, demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu, demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu, demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu, demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewangan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apakah dimengerti, Mbak? Baik Mbak, terima kasih sudah jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak atas partisipasinya. Yep.